warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas 9H. Perkenalkan, nama saya Maharani Ramadati. Saya Alfian Saraditya Seman. Saya Deulan dari Pawestri. Saya Daifullah Putra Sintrian. Saya Dimas Rizky Fajar Pamungkas. Saya Iqbal Hairul Umam. Saya Muhammad Diwan Kainer. Saya Ratbi Hartanti Putri. Saya Cynthia Septiani. Saya Siska Nur Sapitri. Aktivitas pembelajaran 1. Manajemen seni pertunjukan. Manajemen seni pertunjukan adalah suatu kegiatan mengatur dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan pertunjukan seni tari, seni musik, dan seni teater, yang dapat memberi kepuasan dan kesan yang indah serta menyenangkan penonton atau seniman itu sendiri. Manajemen pergelaran atau pementasan teater. Manajemen terdiri dari perencanaan atau planning, pelaksanaan atau execution, dan evaluasi atau evaluation. Dengan manajemen yang dijalankan dengan baik akan mendapat tujuan dengan efektif dan efisien. Efektif artinya dapat menghasilkan karya seni yang berkualitas, sesuai dengan keinginan seniman atau penontonnya. Efisien berarti menggunakan sumber daya secara rasional dan hemat, tidak ada pemborosan atau penyimpangan. Manajemen adalah cara pemanfaatan semua sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peralatan, barang, dan biaya, untuk menghasilkan pementasan atau karya seni pertunjukan teater. Fungsi dari manajemen pergelaran teater antara lain agar pementasan berjalan lancar dengan membentuk dan membagi tugas kepada ketua, produksi, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi, minimalisir kerugian dan halangan. Perencanaan adalah merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Dalam tahap inilah ditentukan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu dan cara yang akan ditempuh untuk mencapainya. Misalnya, sasaran dalam suatu semester melakukan 1 kali pementasan. Kegiatannya meliputi 1. Menulis dan memilih naskah yang cocok untuk dipentaskan. 2. Rencana latihan. 3. Mencari dan menentukan rencana tempat pertunjukan. 4. Mencari biaya pementasan. 5. Rencana promosi dan publikasi. 6. Dan lain-lain. Proses perencanaan dilakukan melalui 1. Menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. 2. Mengurutkan langkah-langkah kegiatan. 3. Penjadwalan atau menyusun time schedule. 4. Integrasi atau terpadu dalam satu proses bersama. Manajemen pergelaran teater ada 2 macam, yaitu bidang produksi dan bidang artistik. 1. Manajemen produksi. Produser adalah orang yang membiayai segala keperluan dan pementasan drama setiap kali pementasan drama. Produserlah yang merupakan faktor yang paling utama apakah pementasan drama dapat dilaksanakan atau tidak. Dalam pementasan drama, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, dengan adanya produser, maka biaya tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh produser. Walaupun demikian, unsur-unsur pementasan drama yang lain juga merupakan faktor yang penting dalam pementasan drama. Dengan kata lain, produser maupun unsur yang lain adalah suatu yang tak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Tugas yang lain dari ketua produksi adalah memimpin seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan produksi pementasan teater. 1.2 Sekretaris atau administrasi. Sekretaris merupakan orang yang bertanggung jawab untuk membukukan dan mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi teater. Tugas yang lain antara lain membuat proposal, membuat surat, membuat rancangan kegiatan, dan semua hal yang berhubungan administrasi kesekretarisan. 1.3 Bendahara. Bendahara adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan keuangan, baik pelaksanaan maupun administrasi keuangan sampai pelaporan keuangan.
1.4 Seksi-seksi. 1. Perlengkapan atau akomodasi seksi yang bertanggung jawab atas perlengkapan kegiatan dari awal kegiatan sampai selesai. 2. Transportasi. Seksi yang bertanggung jawab atas kelancaran dan tersedianya transportasi selama kegiatan. 3. Dokumentasi. Seksi yang bertanggung jawab atas dokumentasi kegiatan berupa video atau gambar atau foto. 4. Publikasi. Seksi yang bertanggung jawab atas promosi kegiatan. 5. Konsumsi. Seksi yang bertanggung jawab atas kebutuhan logistik atau konsumsi kegiatan. 6. Keamanan dan lain-lain. Seksi untuk pada semua hal yang berhubungan dengan seksi masing-masing. Seksi-seksi tersebut dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Evaluasi bisa dilakukan saat proses produksi berlangsung dan juga saat semuanya sudah selesai. Langkah ini adalah upaya manajemen untuk terbuka dan transparansi yang nantinya akan memberikan dampak positif apabila akan mengadakan pertunjukan berikutnya. Aktivitas pembelajaran 2. Beberapa teknik dasar pemeranan. Kreativitas pemeranan adalah suatu metode atau cara untuk mengoptimalkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pembelajaran pemeranan terhadap penguasaan dan pengolahan. Pembelajaran seni teater melalui kreativitas pemeranan dapat dilakukan dengan menggunakan keberanian trial and error dan bebas berbimbing melalui langkah-langkah. Perlu kita ketahui betapa pentingnya seni teater atau pemeranan. Dalam bentuk isi pemeranan ada hal penting yang harus kita terapkan, terutama teknik. Teknik pemeranan mempunyai langkah-langkah dasar penting sebagai berikut. Pertama, olah tubuh. Teknik dasar pemeranan merupakan gerak tubuh atau olah tubuh. Hal ini pembelajaran praktik melalui pengolahan dan pelatihan agar tubuh memiliki stamina yang kuat, dapat menghasilkan kelenturan tubuh dan daya refleks tubuh. Ada stamina dan kekuatan tubuh. Kekuatan tubuh adalah pelatihan terhadap tubuh agar memiliki daya tahan fisik dan pernapasan yang sehat. Ada stretching dan peregangan atau peregangan. Peregangan adalah pengolahan atau pelatihan pada bagian anggota tubuh agar lentur dan memiliki daya gerak refleks. Lalu ada keseimbangan tubuh. Pelatihan keseimbangan tubuh sekali pelatihan agar kemampuan otak dalam menguasai tubuh. Keseimbangan tubuh penekanan pada kegiatan kaki. Yang kedua ada olah suara. Olah suara yang pertama ada artikulasi. Dapat diartikan penjelasan dalam pengucapan kata-kata agar apa yang dikatakan menjadi jelas dengan apa yang diterima pendengar. Lalu ada intonasi. Intonasi adalah irama nada suara dengan menekan pengucapan kata-kata sehingga dihasilkan pengucapan yang tidak terkenal atau kesan-kesan. Lalu yang ketiga ada dinamika suara. Dinamika suara adalah tempo pengucapan suara cepat, lambat, sedang atau wajar dari kalimat pendek. Lalu yang terakhir ada power atau kekuatan suara. Power atau kekuatan suara adalah keras lemahnya suara yang dihasilkan dari pengucapan suatu kata atau kalimat. Yang ketiga, olah rasa atau sukma. Olah rasa atau sukma adalah suatu proses pelatihan yang mendapatkan perasaan atau sebagai objek utama dari pengolahan pelatihan atau latihan. Adapun materi latihan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik konsentrasi merupakan gerbang yang sangat menentukan kelangsungan dan mengendalikan fenomena psikologis seorang aktor dalam menguasai peran. Pada dasarnya, ajaran konsentrasi merupakan ajaran tentang penguasaan atau pengendalian diri atas pemutaran pikiran serta rohani terhadap apa yang akan dilakukan dalam yang diperlukan. Yang kedua, penginderaan. Seluruh kemampuan panca indera dalam hubungan olah rasa sentiasa ditunjukkan untuk membangun kepekaan rasa yang nantinya hadir sebagai rangsangan emosi dalam teknik pemeranan. Yang ketiga rasa atau sukma adalah kekuatan dari para aktor yang kemudian ditampilkan pada penonton melalui media-media atau medsos, mimik, gestur, emosi, suara, laku dramatik, dan karakter atau perwatakan. Yang keempat,
adalah kemampuan dalam menciptakan daya khayal sebagai hasil kepekaan ingatan emosi dari kehidupan sehari-hari. Perumpamaan atau metaforik terhadap binatang, tumbuhan, unsur alam, atau hasil sebuah perenungan mendalam yang mampu menghadirkan khayalan positif. Yang keempat, ruang. Pengertian ruang dalam seni teater adalah tempat bermain peran atau acting dalam lingkup peralatan dan perlengkapan dekorasi yang dihadirkan di atas pentas. Yang pertama, blocking. Berhubung dengan latihan-latihan untuk mendukung elemen artistik di mana para pemeran harus memiliki kepekaan ruang. Artinya, para calon aktor harus dilatih sebagaimana posisi dirinya pada wilayah pentas, terutama apabila pentas diisi lebih dari satu orang pemeran. Yang kedua, movement, artinya bergerak atau berpindah-pindah tempat. Pergerakan atau perpindahan tempat bagi seorang pemain atau pemeran dapat dilakukan ke depan, ke samping, ke belakang, mendekat atau menjauh, asalkan berpindah yang dilakukan pemain tidak menutup atau menghalangi pemain lain. Yang ketiga, business adalah suatu tindakan atau upaya menanggapi terhadap peran yang dibawakan dengan bantuan hand drop atau peralatan tangan, benda yang digunakan. Yang keempat, leveling atau dari asal kata yakni tingkatan atau undak-undak. Maka dalam konteks seni peran teater, pengaturan tinggi rendah pemain dalam ruang pentas. Aktivitas pembelajaran 3. Tata artistik teater. Yang pertama ada pengertian tata artistik teater. Pengertian tata artistik adalah penampakan visual yang dibuat oleh tim ahli dalam teater, TV, film, tari, dan musik. Tujuannya untuk membantu mengkomunikasikan pertunjukan tersebut ke penonton. Yang kedua ada tugas penata artistik. Penata artistik bertanggung jawab pada keseluruhan penampakan visual dan bagaimana komunikasi visual dilakukan. Membentuk mood tertentu, unsur-unsur kontras, dan daya tarik psikologis pada audiens. Penata artistik membuat keputusan mengenai elemen visual yang dipergunakan, gaya artistik yang dipakai, dan kapan gerakan dipergunakan. Yang ketiga ada luang lingkup tata artistik teater. Tata artistik teater memiliki pengertian yang sangat luas karena semua pekerjaan teater yang berkaitan dengan aspek kerupaan adalah wilayah kerja penataan artistik teater. Penataan artistik yang pertama ada penataan artistik pentas. Tata pentas bisa juga disebut dengan skenario atau pemandangan latar belakang tempat memainkan lakon. Pada pengertian ini yang dianggap pentas dalam seni pertunjukan kontemporer tidak saja berupa panggung yang biasa terdapat pada sebuah gedung, tetapi keseluruhan gedung itulah yang dinamakan pentas. Tugas seorang penata pentas hendaklah merencanakan setnya sedemikian rupa sehingga setting yang dibuatnya dapat memberi ruang kepada gerak laku, dapat memberi pernyataan suasana lakon, dapat memberi pandangan yang menarik, dan dapat dimengerti oleh penonton. Oleh karena itu, secara singkat, seorang penata setting harus memiliki tujuan yaitu lokatif, ekspresif, atraktif, jelas, sederhana, bermanfaat, praktis, dan organis. Yang kedua ada penataan busana. Tata busana sangat berpengaruh pada penonton, karena sebelum seorang pemeran didengar dialognya, terlebih dahulu diperhatikan penampakan fisiknya oleh penonton. Maka dari itu, segala sandangan dan perlengkapan yang dikenakan di dalam pentas disebut dengan tata pakaian pentas. Secara garis besar, kostum dapat dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu busana dasar, busana kaki, busana tubuh, busana kepala, dan perlengkapan-perlengkapan atau aksesoris. Selain aksesoris, ada juga yang disebut dengan properties, yaitu benda atau pakaian yang berguna untuk membantu akting pemain. Ketiga ada penataan rias. Yang dimaksud dengan tata rias adalah tata rias pentas yang mendukung pemeran sebuah pementasan lakon. Tugas tata rias yaitu memberikan dandanan atau perubahan para pemain sehingga pendekatan kepada karakter yang ada pada naskah dapat terwujud. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pementasan rias adalah
rata dan halusnya base. Yang kedua, kesamaan foundation. Yang ketiga, penggunaan garis-garis yang layak. Yang pertama, harmoni antara sinar dan bayang-bayang. Penataan rias untuk teater terdiri atas bermacam-macam, yaitu rias jenis, rias bangsa, rias usia, rias tokoh, rias temporal, rias aksen, dan rias lokal. Tataan cahaya dan lampu. Secara umum, tata lampu atau tata cahaya membentuk situasi, menyinari gerak pemain, dan mempertajam ekspresi dengan penciptaan karakter lakon dan pelaku. Jenis lampu yang digunakan dalam sebuah pementasan adalah lampu spot, lampu flood, lampu strip kompartemen, lampu strip tanpa kompartemen, dan lampu footlight. Rancangan tata teknik pentas atau tata artistik teater. Di sini kami sudah merancang beberapa tempat yang akan kami gunakan dalam scene yang ada dalam teater, seperti gambar berikut ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.